warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang saya hormati Bapak Ibu sekalian, Dewan Guru SD Slerok 6. Yang saya hormati Guru Penggerak Ibu Nelly Sofiana Sarjana Pendidikan yang pada kesempatan ini akan melakukan satu rangkaian kegiatan dalam rangka diseminasi atau penularan tentang materi apa yang kita ambil pada saat ini adalah diseminasi budaya positif oleh Ibu Nelly Sofiana Sarjana Pendidikan dalam rangka satu rangkaian kegiatan apapun yang dilakukan oleh guru penggerak. Bapak Ibu sekalian, acara kita simpel saja, nanti dari saya buka, nanti bersama-sama kita ikuti pemaparan materi tentang pengaruhnya budaya positif bagi kita semua, baik guru maupun bagi siswa kita yang ada di SD Slerok 6. Mari Bapak Ibu sekalian, kita buka saja kesempatan siang ini dengan bersama-sama membaca bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik Bapak Ibu sekalian, mari kita ikuti tampilan kita, pemaparan yang disampaikan oleh Ibu Nelly Sofiana dalam rangka menyampaikan budaya positif bagi SD kita, SD Negeri Slerok 6, yang akan disampaikan oleh Ibu Nelly Sofiana Sarjana Pendidikan. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Rumah saya berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Bapak Kepala UPTD SPF SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf karyawan dari UPTD SPF SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal. Yang kami hormati pula para tamu undangan yang bersedia hadir dalam rangka diseminasi budaya positif yang akan saya sampaikan hari ini. Baik, kita mulai. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya adalah Nelly Sofiana, calon guru penggerak angkatan 7 dari UPTD SPF SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal. Dan pada hari ini saya akan menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan pengibasan, yaitu tentang budaya positif untuk saya laksanakan di SD saya tercinta ini, UPTD SPF SD Negeri Slerok 6 Kota Tegal. Sebelumnya saya juga akan memperkenalkan terlebih dahulu. Beliau adalah yang pertama fasilitator saya, yaitu Bapak Ali Imron, dan yang kedua pengajar praktik saya, yaitu Ibu Wulan Garingan. Baik, di sini akan saya bacakan latar belakang untuk kegiatan aksi nyata saya yang keempat ini adalah yaitu seringkali kita mendeskripsikan keberhasilan mengajar berdasarkan pada kedisiplinan dan prestasi siswa. Akan tetapi jika kita kembali menuju pada tujuan pendidikan di Indonesia, maka akan membuka luas pandangan dan paradigma berpikir kita. Salah satu cara untuk dapat mewujudkan tujuan pendidikan Indonesia dan filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantoro, yaitu dengan budaya positif di sekolah. Nah, adapun demikian, penerapan budaya positif ini tidak semudah membalikan telapak tangan. Perlu adanya dukungan dari segala pihak yang ada di sekolah dan aspek-aspek yang mendukungnya. Nah, selanjutnya adalah tujuan dari aksi nyata saya ini adalah yang pertama, mewujudkan lingkungan sekolah yang nyaman, kemudian dan aman bagi siswa dan seluruh warga sekolah tentunya. Kemudian yang kedua, menghadirkan perasaan merdeka dalam belajar di lingkungan sekolah. Kemudian yang ketiga, memupuk disiplin positif dari dalam diri siswa itu sendiri. Nah, untuk tolak ukurnya yaitu yang pertama, siswa merasa nyaman dan menganggap sekolah sebagai rumah kedua mereka.
kemudian komunikasi terjadi dengan baik antara siswa, kemudian guru, dan seluruh warga sekolah. Yang ketiga, siswa tidak takut berbuat salah, Bapak Ibu, dan menjadikan kesalahannya itu sebagai bahan refleksi dalam membenahi diri. Yang selanjutnya adalah siswa meyakini keyakinan sekolah atau kelas dan secara mandiri mengetahui tujuan dan menghargai dirinya sendiri. Nah, selanjutnya adalah mulai terlihatnya karakter mandiri pada diri siswa. Yang terakhir adalah terwujudnya budaya sekolah 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Ya, nah kita masuk ke materi, yaitu materi yang akan saya paparkan itu tentang materi budaya positif ya, Bapak Ibu. Nah, mungkin selama ini Bapak Ibu sudah pernah mendengar kata budaya positif. Nah, kalau mendengar kata budaya positif, apa yang terlintas di benak Bapak Ibu selama ini? Misalnya kalau terkait dengan budaya positif, kemudian ada kata disiplin, mungkin kalau mendengar kata disiplin itu apa yang ada di benak Bapak Ibu biasanya? Tentang apa kalau yang berkaitan dengan disiplin? Biasanya tentang peraturan gitu ya. Ya kan, kalau mendengar kata disiplin itu biasanya dihubungkan dengan peraturan, aturan-aturan yang ada di sekolah seperti itu. Nah, saya akan membacakan dulu konsep inti dari budaya positif. Itu yang pertama ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian yang kedua, teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Kemudian yang berikutnya ada keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas. Kemudian restitusi 5 posisi kontrol. Kemudian yang terakhir adalah restitusi segitiga restitusi. Kita ke subbab materi yang pertama dulu Bapak Ibu, yaitu tentang sebelum kita masuk ke subbab pertama, saya akan membacakan pengertian budaya positif itu sendiri. Nah, budaya positif itu adalah nilai-nilai, keyakinan, dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat, dan bertanggung jawab. Nah, itu adalah pengertian dari budaya positif. Selanjutnya, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan. Nah, di sini tadi sudah saya katakan di awal bahwa ketika kita mengingat atau melihat kata disiplin, itu biasanya yang terlintas di pikiran kita itu adalah aturan, gitu ya. Aturan atau peraturan ya yang harus dipatuhi oleh siswa, kan seperti itu, atau kita para guru, gitu ya. Padahal yang namanya aturan itu kan biasanya hanya bersifat satu arah, begitu ya. Jadi yang namanya aturan itu kadang malah justru tidak berpihak pada siswa, seperti itu. Yang saya tangkap seperti itu. Tapi biasanya selama ini yang kita ketahui bahwa yang namanya disiplin berarti aturan yang harus ditaati oleh seluruh warga sekolah, seperti itu, baik itu kepala sekolah, guru, kemudian siswa, bahkan penjaga dan lain-lain seperti itu ya. Nah, kita lihat dulu makna dari disiplin. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila adalah dengan membangun budaya positif yang berpihak pada murid. Nah, membangun keyakinan atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif ini dalam mewujudkan budaya positif ini perlu adanya disiplin positif. Ya, baik Bapak Ibu, kita lanjutkan. Nah, dalam konsep disiplin positif, ya, banyak orang yang memaknai istilah disiplin positif itu sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan, gitu ya. Kadang-kadang kita di dalam kelas pun sama, ya, di dalam kelas itu sama. Jangan membuang sampah sembarangan, misalnya. Intinya kamu harus patuh terhadap omongan guru, kan seperti itu kadang ya, tanpa kita mendiskusikan terlebih dahulu dengan siswa tersebut. Nah, di sini tadi banyak orang yang memaknai istilah disiplin sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan dan memiliki kecenderungan ketidaknyamanan serta sering dihubungkan dengan tata tertib. Nah, tata tertib atau peraturan
yang berkaitan dengan sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya. Ya, itu adalah biasanya kata disiplin itu dikaitkan dengan hal-hal yang seperti itu. Kemudian dalam budaya kita, makna kata disiplin ini dimaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ya, nah kita cenderung menghubungkan kata disiplin ini dengan ketidaknyamanan. Secara sadar atau tidak, kadang juga kita telah melakukan hal yang seperti tadi yang saya katakan itu. Ya, maksudnya adalah menginginkan siswa tersebut untuk patuh kepada kita, tapi justru membuat siswa tersebut tidak nyaman kepada kita. Itu ya, yang sering kita lakukan selama ini itu seperti itu. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, di sini menurut Ki Hajar Dewantoro ya, bahwa untuk mencapai kemerdekaan atau dalam konteks pendidikan kita saat ini, untuk menciptakan murid yang merdeka, syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Nah, disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri, ya, disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Nah, apa itu motivasi internal? Nanti kita akan bahas. Nah, jika kita tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain. Ya, jadi biasanya disiplin itu akan muncul dari dalam dirinya sendiri. Itu yang dinamakan motivasi internal, ya. Tetapi kalau motivasi internal itu belum muncul, maka kita perlu ada motivasi dari pihak lain yang dinamakan motivasi eksternal. Nah, di sini. Kemudian sebagai pendidik, ya, kita sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan anak-anak yang memiliki disiplin diri sehingga mereka bisa berperilaku dengan mengacu pada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi intrinsik, bukan motivasi ekstrinsik. Ya, jadi itulah tugas kita sebagai pendidik, ya, berarti benar-benar memunculkan motivasi yang ada dalam diri mereka masing-masing seperti itu, ya. Kemudian berikutnya tentang nilai-nilai kebajikan. Nah, tadi sudah dibahas bahwa disiplin positif yang dikemukakan oleh Ki Hajar Dewantoro maupun Diane Gossen ini, dimana kedua pakar ini ya sama-sama mengartikan bahwa disiplin ini sebagai bentuk kontrol diri, yaitu belajar untuk mengontrol diri agar dapat mencapai suatu tujuan yang mulia. Nah, tujuan yang mulia di sini mengacu pada nilai-nilai atau prinsip-prinsip mulia yang dianut oleh seseorang yang kita namakan. Nah, nilai-nilai ini disebut sebagai nilai-nilai kebajikan atau virtues, atau yang disebut dengan virtues universal gitu ya. Nah, di sini kita saya akan membacakan apa yang dimaksud dengan nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan ini merupakan sifat-sifat positif manusia. Sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu, ya, setiap individu. Jadi biasanya nilai-nilai kebajikan ini dikaitkan dengan motivasi intrinsik yang memang sudah terbangun dari dalam dirinya sendiri, ya. Dan ini tujuannya untuk apa? Untuk mencapai tujuan yang mulia yang memang diinginkan oleh masing-masing pribadi. Ya, kita lanjutkan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu ada banyak, Bapak Ibu, ada banyak dimensinya, ya. Tetapi untuk dimensi nilai-nilai kebajikan yang paling yang memang saat ini sedang hits, ya, itu adalah nilai-nilai kebajikan, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi ada banyak dimensinya, ada banyak pilar-pilarnya, ya. Tetapi yang memang saat ini sedang betul-betul kita tunjuk bersama-sama adalah nilai kebajikan yang ada dalam profil pelajar Pancasila. Jadi ada 6 dimensi, ya, Bapak Ibu, yaitu yang pertama beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ya, ini yang pertama, nilai kebajikan yang pertama. Kemudian yang kedua yaitu mandiri, yang ketiga bergotong royong, yang keempat berkebinekaan global, yang kelima bernalar kritis, dan yang terakhir adalah kreatif. Jadi nilai-nilai kebajikan ini sudah mencakup semuanya yang kita harapkan itu ada semuanya dalam profil pelajar Pancasila ini. Begitu, oke? Nah, ini yang memang harus betul-betul kita bangun bersama untuk mewujudkan siswa-siswi kita menjadi siswa-siswi yang memiliki profil pelajar Pancasila seperti itu. Nah, Bapak Ibu, saya ada pertanyaan nih. Sebagai seorang pendidik,
saat Anda perlu hadir di suatu pelatihan, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Ya, jika Bapak Ibu ditunjuk oleh Bapak Kepala Sekolah misalnya untuk menghadiri diklat atau bimtek misalnya seperti itu atau workshop gitu ya, motivasi apa yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu hadir karena tidak ingin ditegur oleh panitia, ya, atau pengawas, atau mendapatkan teguran ya? Jadi intinya menghindari ketidaknyamanan dari sebuah hukuman, atau Bapak Ibu ingin dilihat atau dipuji oleh lingkungan, ya, oleh teman-teman guru atau oleh kepala sekolah, wih, rajin ya, misalnya seperti itu ya, atau misalnya ingin mendapatkan imbalan ya atau penghargaan dari orang lain, atau Bapak Ibu ingin benar-benar menjadi seorang pembelajar sepanjang hayat, menjadi orang yang berusaha dan bertanggung jawab serta menghindari diri Anda sendiri atau Bapak Ibu sendiri sebagai teladan bagi murid. Nah, bagi murid, bagi guru-guru serta lingkungan, ya, atau di sini berkait dengan menghargai nilai-nilai kebajikan diri sendiri. Kira-kira motivasi apa yang mendasari Bapak Ibu ketika Bapak Ibu ditunjuk untuk menghadiri sebuah diklat atau bimtek atau workshop? Motivasi yang pertama, yang kedua, atau yang ketiga? Pak Haris? Pak, penilaian anak kredit. Oh, penilaian anak kredit. Baik, kalau Bu Umi bagaimana? Motivasi apa yang mendasari Bu Umi untuk siap menghadiri ketika ditunjuk oleh Pak Kepala Sekolah? Atau hanya ya wis lah karena lo ditunjuk ya udah saya berangkat aja, misalnya seperti itu. Motivasi apa? Nomor 1, nomor 2, atau nomor 3 Bu Umi? Nomor 3, hebat sekali. Kalau Pak Haris berkaitan dengan Pak begitu ya, untuk memenuhi Pak gitu. Enggak apa-apa, itu adalah motivasi yang muncul dari dalam diri sendiri. Baik, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang pertanyaan yang kedua, bila di sekolah Bapak Ibu tidak ada aturan yang memberikan surat teguran bagi karyawan yang sering datang terlambat ya, atau tidak ada atasan yang memberikan Bapak Ibu penghargaan menjadi karyawan yang terbaik misalnya, setiap hari berangkatnya paling cepat misalnya, pulangnya paling akhir misalnya ya. Nah, karena misalnya sering tepat waktu, apakah Bapak Ibu akan tetap datang tepat waktu untuk mengajar murid-murid Bapak Ibu? Kira-kira bagaimana? Jika Bapak Ibu di sekolah ini ya tidak ada reward atau penghargaan bagi guru-guru yang misalnya berangkatnya paling cepat, pulangnya paling akhir, atau tidak ada teguran atau hukuman bagi guru-guru yang sering datang terlambat, kira-kira Bapak Ibu akan tetap berangkat tepat waktu atau tidak? Tetap, oke, baik, terima kasih. Ya, nah alasannya apa Bapak Ibu? Alasannya apa? Oh, fingerprint, ya fingerprint, oke, baik. Ya alasannya karena adanya fingerprint. Ya itu kan berarti sebuah tanggung jawab, ya, sebuah tanggung jawab yang memang harus dilaksanakan. Iya, karena memang kita harus betul-betul melakukan presensi, ya, presensi setiap pagi sebelum jam 7 seperti itu ya. Baik, itu adalah motivasi yang pertama. Kemudian pertanyaan yang ketiga, menurut Bapak Ibu dari ketiga jenis motivasi yang tadi ya, agar terhindar dari hukuman, kemudian agar dipuji, kemudian agar menjadi seorang pembelajar yang sejati misalnya, jadi untuk menghargai diri sendiri ya, kira-kira motivasi apa yang biasanya ya paling banyak mendasari perilaku murid-murid kita Bapak Ibu? Biasanya apa? Mungkin karena untuk menghindari hukuman ya. Iya ya, biasanya kalau murid-murid itu termotivasi karena takut sama gurunya, biasanya seperti itu. Atau tapi ada juga yang mereka termotivasi misalnya datang tepat waktu begitu, murid-murid datang tepat waktu, atau mengerjakan PR tepat waktu begitu. Itu tujuan mereka atau motivasi mereka adalah biasanya karena takut dengan gurunya gitu ya. Ya, oh ingin mendapatkan nilai 100, berarti ingin mendapatkan penghargaan seperti itu ya. Nah, baik, itu adalah motivasi yang mendasari anak-anak kita di sekolah ini. Kemudian, nah ini pertanyaan selanjutnya. Selama kita mengajar Bapak Ibu, nah strategi apa yang selama ini Bapak Ibu terapkan untuk menanamkan disiplin positif pada murid-murid Bapak Ibu? Biasanya Bapak Ibu melakukan apa? Atau strategi apa yang
yang dilakukan Bapak Ibu untuk menanamkan disiplin positif? Nah, biasanya strateginya apa Bapak Ibu? Melakukan misalnya apa, menanamkan, memberikan peraturan di kelas? Ya, seperti itu. Oh, kesepakatan, ya betul. Memberikan atau mengadakan kesepakatan kelas, ya, kesepakatan kelas yang harus disepakati bersama-sama seperti itu. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana dengan adanya kesepakatan kelas tadi? Oh, tabungannya banyak gitu ya. Ya itu berarti berhasil ya, kesepakatan kelasnya berhasil berarti. Jadi itu ya tadi poin utama adalah tabungannya atau celengannya menjadi banyak begitu ya. Jadi kita lanjutkan. Nah selanjutnya lanjutkan saja ya. Nah ini kita lanjut ke teori motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Ya. Nah Bapak Ibu, untuk pada dasarnya ya, motivasi perilaku manusia menurut Diane Gossen dalam bukunya Restructuring School Discipline itu ada 3 motivasi. Ada 3 motivasi, yaitu yang pertama tadi kan sudah dijelaskan tadi di awal ya, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, maka saya akan berangkat tepat waktu begitu, biasanya itu motivasi yang pertama. Nah itu merupakan contoh motivasi eksternal, berarti ada motivasi dari luar. Ben ora digandani ini kepala sekolah, ben ora digandani ini gurune, misalnya begitu, itu kalau murid ya. Nah kemudian yang kedua, untuk mendapatkan imbalan dan atau penghargaan dari orang lain, itu juga termasuk motivasi eksternal. Aku mau berangkat tepat waktu, aku mau ini bantuin Bu Nelly, aku pagi-pagi supaya Bu Nelly senang, terus nanti Bu Nelly memberikan hadiah aku misalnya. Jadi itu merupakan ada motivasi dari luar, berarti dari Bu Nelly-nya, gitu, bukan dari siswanya sendiri, ya kan? Kemudian yang ketiga adalah untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai, yaitu. Nah inilah motivasi internal, dan inilah motivasi yang sebaiknya kita tanamkan atau kita bantu tumbuhkan pada diri kita sendiri dan pada diri siswa. Nah, dari ketiga motivasi atau perilaku manusia tadi yang sudah disebutkan, untuk mewujudkan disiplin yang positif, yang harus ditanamkan kepada murid-murid kita adalah motivasi yang nomor 3, ya, yaitu motivasi internal tadi ya, menghargai diri sendiri, menumbuhkan rasa percaya yang ada pada diri sendiri. Kenapa? Karena dengan memiliki motivasi tersebut, mereka telah memiliki motivasi intrinsik yang berdampak jangka panjang. Nah, motivasi yang tidak akan terpengaruh pada adanya hukuman atau hadiah. Jadi kalau motivasi intrinsik itu kan muncul dari dalam dirinya sendiri. Nah, itu tidak akan terpengaruh dengan adanya hadiah ataupun hukuman. Biasanya kan kadang kalau kita di dalam kelas sering nih menerapkan aturan, misalnya, ayo siapa yang bisa menjawab, nanti Bu Guru kasih bintang. Nah, nanti Bu Guru kasih bintang nih, baik itu di dadanya atau di pohon literasi misalnya dikasih bintang gitu ya. Itu merupakan contoh motivasi dari eksternal, motivasi dari luar, bukan dari dalam dirinya sendiri. Nah sebaiknya kita ya sebenarnya sih tidak apa-apa dilaksanakan seperti itu, tapi kalau terus-terusan seperti itu nanti anak tidak akan bisa menumbuhkan motivasi yang ada dalam dirinya sendiri. Dia tidak akan percaya pada dirinya sendiri seperti itu ya. Jadi ada motivasi dari luar. Baik. Nah selanjutnya ini ada contoh kasus lagi Bapak Ibu. Ada contoh kasus Iva kurang menguasai pelajaran matematika, sehingga pada saat pelajaran tersebut berlangsung dia lebih banyak berdiam diri atau menggambar di buku pelajarannya. Nah pada saat guru matematikanya Pak Seno menanyakan pertanyaan, Iva menjadi gugup. Nah Ivanya menjadi gugup. Nah dan tidak sengaja menjatuhkan tasnya dari kursi, serta tiba-tiba menjadi gagap pada saat berupaya menjawab. Ada tidak Bapak Ibu kasus seperti ini di kelas Bapak Ibu? Nah setelah itu seluruh siswa di kelas tersebut tertawa melihat perilaku Iva yang berbicara tergagap, kemudian terkejut tersebut. Nah, Pak Seno pada saat itu membiarkan teman-teman Iva itu membiarkan teman-temannya menertawakan Iva yang saat itu sedang tergagap dan merasa malu yang luar biasa, dan malahan minta Iva untuk maju
depan. Jadi Pak Senonya malah minta IFA maju ke depan dan berdiri di depan kelas sambil menunjuk hidungnya. Mungkin ngadep ngono ya, gitu ya, sambil menunjuk hidungnya. Nah setelah itu kelas makin gaduh gitu ya. Nah si IFA-nya ini makin merasa malu yang luar biasa ya, merasakan malu yang luar biasa karena ditertawakan oleh teman-temannya. Nah dari kasus tersebut, apakah Anda setuju dengan tindakan Pak Seno yang memberikan kayak semacam ini apa sih, semacam apa ya, ya tindakan terhadap IFA tadi? Bapak Ibu setuju tidak? Tidak. Mengapa? Mengapa Bapak Ibu? Pembulian, oke, itu merupakan pembulian. Kemudian yang kedua, menurut Bapak Ibu, tindakan Pak Seno terhadap IFA adalah sebuah hukuman atau konsekuensi? Sebuah hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Hukuman, oke. Mengapa Bu Ani? Mengapa disebut dengan hukuman? Ada sebab akibatnya, oke, baik. Terima kasih jawabannya Bu Ari. Kita lanjutkan. Nah, apa yang dimaksud dengan konsekuensi? Kenapa yang dimaksud dengan hukuman? Nanti akan saya jelaskan. Nah, di sini dalam menjalankan peraturan sekolah ataupun keyakinan kelas atau keyakinan sekolah, bila mana ada suatu pelanggaran, tentunya sesuatu harus terjadi. Untuk itu kita perlu meninjau ulang. Ya, untuk itu kita perlu meninjau ulang tindakan penegakan peraturan atau keyakinan kelas atau keyakinan sekolah kita selama ini udah betul atau belum, gitu ya. Nah, tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya itu berbentuk hukuman atau konsekuensi. Nah, baik. Nanti dari kasus tersebut kita akan tahu kasus yang dilakukan atau sikap yang dilakukan oleh Pak Seno terhadap IFA ini merupakan hukuman atau sebuah konsekuensi, gitu ya. Nah, hukuman ini bersifat tidak terencana dan biasanya tiba-tiba dilakukan. Ya, itu hukuman. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan, itu namanya hukuman. Jadi tiba-tiba, maju, nyatet, misalnya begitu. Ya, itu namanya hukuman. Nah, hukuman biasanya bersifat satu arah. Biasanya bersifat satu arah dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima hukuman dari guru tersebut tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu yang dinamakan dengan hukuman. Nah, itu biasanya hukuman ini diberikan bisa berupa fisik, ya, maupun psikis. Nah, dari sini murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, secara sengaja atau tidak kita pernah melakukannya. Iya apa tidak? Atau hanya saya? Ya, ya, secara sadar atau tidak, selama ini kita sering melakukan hal yang seperti ini. Jadi tiba-tiba, ya mungkin karena sudah saking jualnya ya Bapak Ibu ya, sudah saking jualnya, tidak bisa dipungkiri Bapak Ibu. Saya pun waktu itu menjelaskan kepada fasilitator dan kepada teman-teman yang di Zoom ya waktu itu ya, Bu Rahma, tidak dipungkiri kita sebagai guru atau sebagai manusia biasa itu kadang benar-benar jual menghadapi siswa kita, gitu ya. Jadi tidak mungkin kita mungkin tidak melakukan hubungan fisik, tidak, tapi menggunakan kata-kata, itu biasanya seperti itu, ya, menggunakan kata-kata yang mungkin pada saat itu kita tanpa menyadari mungkin menyakiti anak tersebut, gitu ya. Jadi itulah hukuman. Kemudian yang kedua adalah konsekuensi. Yang kedua adalah konsekuensi. Nah, kalau konsekuensi itu apa? Konsekuensi ini sudah terencana, Bapak Ibu. Konsekuensi ini sudah terencana. Jadi ketika si anak itu melakukan suatu atau pelanggaran seperti itu sudah tahu konsekuensinya. Nah, konsekuensi ini biasanya sudah kita sepakati bersama dalam sebuah kesepakatan kelas atau keyakinan kelas, seperti itu, ya. Nah, ini nanti tidak satu arah. Ini karena sudah ada kesepakatan konsekuensi ini, sudah ada kesepakatan antara si guru dan murid atau kepala sekolah dan gurunya, seperti itu ya. Jadi sudah ada kesepakatan bersama. Jadi misalnya Bu Neli datang terlambat, konsekuensinya apa? Misalnya seperti itu. Jadi sudah ada konsekuensinya. Ya, misalnya muridnya muridnya Bu Neli Caca tidak mengerjakan PR. Nah, konsekuensinya apa? Dia sudah tahu. Gitu. Jadi dia sudah tahu konsekuensinya karena sudah ada kesepakatan sebelumnya. Mungkin hal ini sulit ya diterapkan di kelas-kelas rendah ya Bapak
sudah saya mengajar di SMK pun sulit banget untuk menerapkan keyakinan kelas, padahal sudah kita sepakati bersama, tapi yang namanya anak begitu ya. Nah, dari sini kita tugasnya berat, berarti bagaimana caranya supaya kita bisa membuat anak-anak kita itu betul-betul paham tentang keyakinan kelas yang sudah kita sepakati bersama, seperti itu ya. Nah, yang berikutnya adalah restitusi. Nah, nanti kita akan melihat contoh dari restitusi yang sudah pernah saya lakukan waktu itu, jadi di bulan November kalau nggak salah. Nah, ini adalah restitusi itu apa? Jadi jadi yang pertama tadi hukuman, ada konsekuensi, dan yang ketiga adalah restitusi. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Itu menurut Gosen, Diane Gosen gitu ya. Nah, restitusi ini merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka bersama-sama, gitu ya, dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa sih yang mereka inginkan, gitu ya. Mereka tuh maunya seperti apa, gitu. Jadi kita membantu di sini. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, ini adalah restitusi. Ya. Yang selanjutnya, nah ini tadi berkaitan dengan hukuman, dengan penghargaan, dengan motivasi, kemudian tadi ada restitusi, ya, ada tadi konsekuensi. Kita sekarang menuju ke keyakinan kelas. Tadi sudah banyak disinggung ya di awal tentang keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas itu apa? Nah, keyakinan yaitu nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan universal yang disepakati secara tersirat dan tersurat, lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Kadang misalnya gini, kenapa sih kita harus naik motor? Kalau naik motor tuh pakai helm. Kenapa, Bapak Ibu? Kenapa kalau kita naik motor itu harus pakai helm? Karena patuh untuk melindungi diri, ya, melindungi diri, betul sekali. Nah ini merupakan keyakinan kita gitu ya, keyakinan kita bahwa kalau aku pakai helm pada saat naik motor, berarti aku akan terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan, misalnya seperti itu. Kalau naik motor walaupun jarak dekat nggak pakai helm, rasanya kayak spring gitu loh, kayak ada yang hilang gitu. Jadi kalau naik motor ya kudu helm, padahal dekat jaraknya seperti itu, dan tidak mungkin ada polisi, adanya polisi tidur gitu ya. Tapi saya yakin, saya kalau misalnya naik sepeda motor atau motor pakai helm itu saya akan selamat gitu misalnya, atau saya tidak kepanasan seperti itu. Itu kan merupakan sebuah keyakinan gitu ya. Nah, di sini kita kaitannya dengan keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini dibuat untuk membentuk karakter baik pada murid agar tertanam dalam hati dan dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Ya. Nah, pembentukan keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Nah, ini mungkin Bapak Ibu sudah pernah membuat keyakinan kelas bersama-sama dengan murid-muridnya di kelas. Nah, untuk pembentukan keyakinan kelas ini lebih bersifat abstrak dibanding peraturan. Ya, dibanding peraturan. Kalau peraturan itu kan satu arah nih. Kalau peraturan itu kadang sudah dibuat tuh. Di sekolah sudah membuat peraturan sekolah atau tata tertib sekolah. Yang pertama, datang harus tepat waktu. Yang kedua, misalnya memakai seragam beserta lambang-lambangnya, dan sekarang saya memakai sepatu hitam. Nah, itu kan satu arah. Itu dibuat yang membuat ya sekolah gitu ya. Tidak ada kesepakatan sebelumnya dengan para murid begitu kan. Nah, kalau keyakinan kelas ini berupa pernyataan-pernyataan universal. Nah, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak. Ya, keyakinan kelas itu hendaknya tidak terlalu banyak. Nah, jadi kan kadang satu kelas itu kita biasanya membuat anak-anak guru bagikan kertas, nanti anak-anak membuat suatu kesepakatan atau apa yang kalian inginkan untuk membuat kelas kita ini menjadi lebih baik, kan seperti itu ya kadang ya, untuk membuat kesepakatan kelas. Nanti ditempel tumpeng, ditempel di sini yang jumlahnya banyak sekali, kan ada berapa, kalau kelasnya saya 27, nanti ada 27 kertas. Masa iya 27 kertas akan kita tulis semua? Padahal di situ mungkin biasanya kalimatnya itu sama, intinya sama seperti itu, walaupun pernyataannya berbeda.
berbeda, tapi maksudnya kalimatnya agak berbeda, tapi maksudnya sama. Nah itu nanti kita jelaskan. Kemudian keyakinan kelas itu sebaiknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Betul. Kalau suatu keyakinan kelas itu banyak sekali, nanti anak-anak akan lupa apa saja keyakinan kelas yang sudah disepakati begitu ya. Nah, keyakinan kelas sebaiknya sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Semua warga kelas hendaknya ikut berpartisipasi dalam membuat keyakinan kelas. Jadi tidak hanya gurunya saja yang membuat, tetapi semua warga dalam kelas tersebut ikut membuat keyakinan tersebut. Kemudian bersedia meninjau kembali ya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi ada peninjauan ulang begitu. Apakah ini masih layak untuk dijadikan keyakinan kelas atau misalnya kita akan teruskan atau tidak gitu ya. Jika sudah ada perubahan dengan adanya keyakinan kelas, maka keyakinan kelas yang tadi tidak perlu dimunculkan kembali di kemudian hari. Nah, Bapak Ibu, ini saya pernah membuat keyakinan kelas bersama murid-murid saya waktu saya masih mengajar di Muara Reja. Kebetulan kalau keyakinan yang ada di kelas ini saya tidak video waktu itu, jadi tidak ada dokumentasinya. Ini adalah contoh keyakinan kelas yang saya buat bersama murid-murid kelas 5A di SD Muara Reja 1 waktu itu. Nah, ini ada prosedur pembentukannya, ada prosedur pembentukan keyakinan kelas, yaitu yang tadi sudah disebutkan, mempersilahkan semua warga yang ada di kelas ini untuk ikut membuat mencurahkan isi hati atau keinginan mereka tentang kelas, gitu ya, baik guru maupun siswa, gitu ya. Kemudian mencatat semua masukan-masukan pada murid atau warga sekolah di papan tulis. Ya, biasanya kita berikan kertas apa yang tempel gitu ya, dibagikan ke anak-anak, nanti anak-anak menulis ya, kemudian kalau sudah ditempel di depan, kemudian susunlah keyakinan kelas sesuai prosedur ya, gantilah kalimat-kalimat yang bentuknya negatif menjadi positif ya. Nah, contoh kalimat negatif itu jangan berlari di kelas atau di koridor. Nah, kalau dirubah ke dalam bentuk kalimat positif menjadi berjalanlah di kelas atau koridor, seperti itu. Kadang kan kita masih menggunakan kata jangan ya. Nah, sebaiknya kita buat atau ubah menjadi kalimat positif begitu. Kemudian ditinjau kembali daftarnya. Kemudian kalau sudah, nanti kita ajak semua siswa atau seluruh warga kelas atau warga sekolah itu untuk menemukan nilai kebajikan atau keyakinan yang dituju dari peraturan tersebut. Kemudian ditinjau ulang bersama-sama. Nah, setelah itu kita setelah keyakinan sekolah selesai dibuat, maka semua warga dipersilakan meninjau ulang dan menyetujuinya dengan menandatanganinya. Nah, kalau contoh yang di video saya itu anak-anak tidak menandatangani tapi menggunakan cap jempol. Jadi saya juga cap jempol di situ di keyakinan kelas yang sudah dibuat. Kemudian anak-anak juga semuanya menyetujui dengan menandatangani, atau kalau saya itu menggunakan cap jempol seperti itu. Nah, keyakinan kelas yang saya buat ini juga masih banyak sekali itu Bapak Ibu, itu contoh yang tidak baik. Jadi sebuah keyakinan kelas itu tidak terlalu panjang atau banyak karena akan menimbulkan anak akan jadi lupa gitu. Keyakinan kelas apa yang sudah dibuat. Nah, ini yang saya ada contoh keyakinan kelas yang memenuhi prosedur yang baik begitu ya. Jadi seperti ini. Ada contoh keyakinan kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar. Setiap anggota kelas perlu senang. Nah, jadi harus senang ya. Harus senang. Kemudian setiap anggota kelas perlu melakukan tugas atau melaksanakan tugas. Setiap anggota kelas perlu saling menghargai. Nah, jadi kan kadang dalam kalimat-kalimat atau pernyataan yang dibuat oleh anak-anak kan kadang saling menghormati gitu ya, dilarang saling mengejek nama orang tua misalnya gitu ya. Nah, nanti kita jadikan satu sehingga menjadi sebuah keyakinan kelas seperti ini. Untuk kelas 5, selalu bersikap positif, senantiasa menjadi diri terbaik, percaya dan menghargai atau menghormati orang lain serta barang miliknya. Kemudian berkomitmen terhadap setiap tugas dan senantiasa membantu. Itu contoh untuk kelas 5. Dan ini contoh untuk kelas 7, itu untuk SMP ya. Tidak perlu saya bacakan, itu terlalu tinggi. Nah, itu merupakan keyakinan kelas. Apakah Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas atau kesepakatan kelas dengan murid-murid di kelas? Sudah, alhamdulillah. Bentuknya
bagaimana? Masih menjalar itu banyak atau hanya beberapa poin saja? Tersirat ya. Oh baik, hanya tersirat tapi anak-anak patuh gitu ya. Hanya dengan melihat sosok seorang bu guru dan pak gurunya itu langsung gitu ya. Jadi alhamdulillah itu berarti sudah muncul motivasi dalam dirinya. Tapi munculnya motivasi eksternal, bukan motivasi internal gitu ya. Itu ada kesepakatan kelas yang sudah saya buat di situ juga masih bentuknya masih sangat banyak gitu ya. Nah baik, kita lanjutkan ke materi yang berikutnya, yaitu kebutuhan dasar. Monggo Bapak Ibu sambil diunjuk hanya sekedarnya ya. Nah kita menuju ke kebutuhan dasar manusia. Nah, kebutuhan dasar manusia itu ada apa saja? Bapak Ibu pernah mendengar kalimat atau pernyataan kebutuhan dasar manusia? Saya sudah pernah membuat semacam video gitu ya, yang saya upload gitu ya, tentang kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama yaitu bertahan hidup atau survival. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan akan kasih sayang dan rasa diterima atau love and belonging. Kemudian yang ketiga adalah kebebasan atau freedom, dan yang keempat itu adalah kesenangan atau fun. Yang berikutnya adalah penguasaan atau power gitu ya. Nah dalam sebuah kelas kita biasanya menemukan anak-anak yang kadang nyeleneh ya Bapak Ibu ya. Iya nggak? Kadang nyeleneh gitu ya. Kayak misalnya di kelas saya gitu ya, Maulud misalnya. Maulud itu kalau belajar, kalau pas mendapatkan tugas dari saya itu dia selalu sukanya itu kalau mengerjakan itu nggak di meja, tapi ngelabrut atau tengkurap di lantai. Nah dari situ saya mencari tahu ini anak kenapa ya, kira-kira kenapa bisa senangnya kayak gitu. Nah kira-kira dengan kasusnya Maulud tadi, itu kebutuhan dasar yang mana Bapak Ibu? Apa bertahan hidup? Apa dia membutuhkan kasih sayang? Apa kebebasan? Atau kesenangan? Atau penguasaan? Mungkin apa ya? Kira-kira apa ya? Oh kasih sayang gitu ya. Jadi dia membutuhkan kasih sayang gitu ya. Iya, membutuhkan perhatian mungkin ya. Jadi mungkin dia membutuhkan perhatian, atau mungkin dia merasakan ingin mendapatkan kebutuhan freedom atau kebebasan gitu ya. Jadi saya biarkan. Yang penting tugas kamu selesai gitu. Jadi setiap anak itu membutuhkan membutuhkan kebutuhan dasar mereka gitu ya. Ya kadang anak-anak ada yang senangnya tuh di kelas tuh nangis, baik ya. Nangis orang nggak apa-apa nangis gitu ya. Nah, kalau kasusnya dilihat kira-kira bagaimana ya? Ini kebutuhan dasar yang mana ini? Penguasaan kah atau bertahan hidup? Atau kasih sayang? Butuh kasih sayang. Iya, butuh kasih sayang mungkin ya. Ini kalau kasusnya juga ini mungkin membutuhkan kasih sayang gitu ya. Jadi ya memang murid-murid kita ini unik-unik, luar biasa unik gitu. Jadi masing-masing kelas itu memiliki sosok seorang murid yang betul-betul unik ya. Kalau siapa ya Pak ya, namanya apa ya? Azra. Kalau Azra itu kira-kira apa itu? Apakah bertahan hidup, kasih sayang, atau rasa diterima gitu ya? Atau kebebasan apa? Freedom ya, mungkin kebutuhan ingin mendapatkan suatu kebebasan seperti itu. Jadi itu senangnya tuh dinas luar terus gitu ya, senangnya tuh dinas luar gitu ya. Seperti itu ya. Baik, kita lanjutkan. Nah, kita menuju tadi kita sudah mengenal apa itu kebutuhan dasar manusia. Sekarang kita lihat. Nah, posisi kontrol kita sebagai seorang guru atau sebagai seorang orang tua ya, bagi anak-anak kita di rumah maupun anak-anak kita di sekolah. Nah, ini Bapak Ibu ya, berdasarkan pada teori kontrol dari Dr. William Glasser dan Gosen berkesimpulan bahwa ada 5 posisi kontrol yang diterapkan seorang guru, orang tua ataupun atasan ya dalam melakukan kontrol gitu ya.
Yaitu yang pertama adalah sebagai seorang penghukum. Yang kedua sebagai seorang pembuat rasa bersalah. Yang ketiga sebagai pemantau. Dan yang keempat adalah sebagai seorang manajer. Nah, saya akan jelaskan satu persatu. Sebagai seorang penghukum, ini guru-guru biasanya menerapkan posisi penghukum. Ini akan mengatakan biasanya seperti ini. Patuhi aturan saya. Nah, biasanya kan seperti itu ya. Atau awas, kalau kamu tidak mematuhi aturan bu guru, nanti kamu akan bu guru hukum misalnya. Ya, itu adalah posisi kita sebagai seorang penghukum. Ya, itu adalah posisi kita sebagai seorang hukum. Nah, biasanya penghukum itu nada suaranya tinggi, bahasa tubuhnya dia matanya melotot gitu ya, matanya melotot, jarinya itu menunjuk-nunjuk dan menghardi kepada anaknya, biasanya seperti itu. Ya, telat maning, mau biasanya itu ya. Nah, coba kalau saya kan gitu sama murid atau sama kamu sampai telat maning gitu. Ya, itu ya. Nah, itu adalah contoh atau penjelasan sebagai seorang penghukum. Yang berikutnya adalah membuat rasa bersalah. Nah, sebagai seorang pembuat rasa bersalah, ini nada suaranya biasanya lebih memelas, lebih halus, kemudian sedih, dan bahasa tubuhnya itu merapat pada anak dengan su, gitu ya. Adik, kamu ini gimana sih? Kamu kan sudah janji sama bu guru tidak akan melakukan kesalahan lagi, misalnya konten bagaimana sih? Jadi kan kita membuat rasa bersalah, ya kita membuat anak tersebut merasa bersalah. Kamu kok gitu lagi sih? Kenapa? Gitu. Jadi nadanya itu lesu, gitu ya. Nah, jadi seolah-olah tuh kita benar-benar kecewa terhadap kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut. Yang ketiga adalah sebagai teman. Posisi kita sebagai teman. Nah, ini guru pada posisi ini tidak akan menyakiti muridnya, namun akan tetap berupaya mengontrol murid melalui persuasi. Posisi teman pada guru bisa negatif ataupun positif. Nah, ini poinnya. Bisa negatif, bisa positif. Jadi ada sisi positif, ada sisi negatifnya. Positif di sini berupa hubungan baik yang terjalin antara guru dan murid. Nah, ini mereka akan berkata, ayo bantulah demi bapak ya, misalnya gitu. Nah, ayo ingat tidak bantuan bapak selama ini ke kamu. Nah, jadi kayak mengingat-ingat, seolah-olah mengingat-ingat kayak bu guru pernah bantu kamu kok, gitu ya. Jadi ini yang hati-hati di sini. Kita posisi kita sebagai teman. Nah, ini juga ya sudah, kalian tidak apa-apa, nanti ibu bantu bereskan ya. Nah, jadi ini kayak apa ya? Kayak sengaja mendulangi suara papa wis mau bu guru beresin gitu kan. Nanti akan menimbulkan hal yang kurang baik juga di sini. Ya, ini adalah posisi teman. Ya, ini yang tanpa kita sadari juga sering dilakukan ya seperti ini. Kemudian selanjutnya adalah posisi sebagai pemantau. Posisi sebagai pemantau ini biasanya berdasarkan pada peraturan-peraturan dan konsekuensi. Dengan menggunakan sanksi atau konsekuensi, kita dapat memisahkan hubungan pribadi kita dengan murid. Sebagai seorang yang menjalankan posisi pemantau, nah ini pertanyaan yang diajukan seorang pemantau biasanya seperti ini. Peraturannya apa? Kamu telah melakukan kesalahan ini, peraturannya apa? Ingat enggak? Kadang begitu. Ya. Apa yang telah kamu lakukan? Konsekuensinya apa? Nah, biasanya seperti itu. Ya, ini sebagai pemantau. Kemudian yang terakhir adalah sebagai manajer. Ya. Posisi kontrol kita sebagai manajer adalah posisi di mana guru berbuat sesuatu bersama dengan murid, mempersilahkan murid mempertanggungjawabkan perilakunya, mendukung murid agar dapat menemukan solusi dan permasalahannya sendiri. Ya, jadi bareng-bareng mencari solusi, menemukan solusi seperti itu. Nah, di sini contohnya adalah kita kembali ke keyakinan kelas yang sudah dibuat tadi, gitu ya. Seorang manajer akan berkata seperti ini. Apa yang kita yakini? Apakah kamu meyakininya? Nah, jika kamu meyakininya, apakah kamu bersedia memperbaikinya? Seperti itu ya. Nah, jadi ini tugas guru di sini seorang manajer itu membimbing murid kita untuk menemukan mencari tahu masalahnya apa, kemudian mencari solusinya bersama-sama. Itu adalah tugas kita sebagai manajer. Nah, yang diharapkan adalah tugas kita sebagai seorang guru ya, tapi sebagai seorang manajer. Begitu ya. Jadi kalau ya sulit sekali. Ketika kita menemukan suatu masalah di kelas gitu ya, seorang siswa misalnya tidak mengerjakan PR, kadang kita sewok gitu
gitu ya, kadang jengkel, bisa ada umbar sih gitu ya. Itu kita beli sebagai seorang penghukum. Kan sudah dibilangin kemarin kalau misalnya PR itu dikumpulkan jam sekian gitu ya. Nah itu berarti tugas kita ya apa posisi kita sebagai seorang apa itu di situ. Nah sebagai seorang guru, sebagai seorang manajer hendaknya kita bisa bersikap ya, jadi menemukan mencari solusi bersama-sama seperti itu. Kita membimbing supaya anak tersebut tidak mengulangi perbuatan yang sama lagi di kemudian hari seperti itu ya. Nah kita langsung masuk ke segitiga restitusi ya. Nah tadi dari kasus-kasus yang sudah disampaikan oleh saya tadi, contoh anak yang tidak mengerjakan PR, kemudian ada anak-anak yang biasanya saling mengejek nama kedua orang tua gitu ya, itu kan sering sekali kita dengar selama ini. Nah nanti kita akan atau saya akan jelaskan melalui restitusi atau segitiga restitusi. Apa itu segitiga restitusi? Nah di sini menurut Diane Gosen dalam bukunya Restitution, Restructuring School Discipline, yaitu tahun 2001, telah merancang sebuah tahapan untuk memudahkan para guru dan orang tua dalam melakukan proses untuk menyiapkan anaknya melakukan restitusi yang bernama segitiga restitusi atau restitution triangle ya. Nah di sini ada 3 tahap. Yang pertama, menstabilkan identitas. Yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Dan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan, begitu ya. Nah untuk menstabilkan identitas, biasanya seorang guru atau orang tua itu akan melontarkan sebuah pernyataan, biasanya seperti ini: setiap orang pasti melakukan kesalahan. Nah, kamu bukan satu-satunya yang melakukan kesalahan itu. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan yang sama seperti yang kamu lakukan. Biasanya seperti itu. Itu untuk menstabilkan ya, untuk menstabilkan identitas. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Itu biasanya seorang guru akan mengungkapkan pernyataan atau pertanyaan seperti ini: kamu tentu punya alasan melakukan hal itu. Jadi menanyakan. Jadi itu untuk memvalidasi tindakan. Misalnya kamu melakukan saling mengejek itu kenapa gitu ya? Apa yang menjadi dasar kenapa kamu saling mengejek nama orang tua, atau kenapa kamu tidak mengerjakan PR seperti itu ya? Jadi di sini, adakah cara yang efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Jadi kita validasi dulu, validasi tindakan yang salah. Jadi tidak langsung orang nggak PR, mana maju gitu ya, tak hukum guru misalnya gitu, tidak. Tapi kita betul-betul menstabilkan identitas terlebih dahulu, kemudian memvalidasi tindakan yang salah. Kemudian yang berikutnya adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan, kita mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas apa yang sudah disepakati. Jika kamu melakukan kesalahan ini, maka kamu tahu konsekuensinya apa. Keyakinan kelas apa yang sudah kita sepakati bersama. Nah ini ya. Nah setelah itu kita tanya, kamu mau jadi orang yang seperti apa sih gitu ya. Setelah tahu konsekuensinya apa, dan selanjutnya kita menanyakan, kamu ingin menjadi orang yang seperti apa gitu ya. Baik, saya akan memberi contoh ya, sebuah video yang sudah pernah saya lakukan atau menjalankan restitusi ini. Nah ini, Bismillah. Nah di sini ada sebuah kasus yang mana di sini kasusnya adalah melanggar peraturan sekolah, mengejek nama orang tua, atau melanggar keyakinan ya, melanggar keyakinan kelas yang sudah disepakati, yaitu mengejek nama orang tua. Di sini saya contohkan, Rizky dan Rifki adalah siswa kelas 5 di UPTD SPM SD Serang 6 Kota Tegal. Pada saat jam istirahat mereka terlihat sedang bertengkar. Ya, ternyata Rizky dan Rifki sedang saling mengejek nama orang tua masing-masing. Nah, Bu Neni menghampiri keduanya lalu mengajak Rizky dan Rifki ke taman sekolah untuk mencari solusi bersama atas masalah yang mereka hadapi. Nah, oke. Nah, ini adalah contoh videonya. Mohon maaf, namanya terganggu oleh sinyal begitu. Jadi di sini ya, padahal ini sinyalnya di sini bagus sekali ya, tapi ya.
di YouTube juga ya, karena untuk keperluan tugas. Ini ada proses standarisasi. Ya, nanti di sini ada proses juga pernah menjadi SD. Guru juga pernah mengalami hal yang sama seperti itu, yaitu orang tua seperti itu beda sama kemarin guru juga pernah saya kemarin dengan memanggil orang tua. ya, jadi di sini posisi kita adalah sebagai seorang manajer ya. Posisi kita sebagai seorang manajer yang mana saya sedang menangani kasus anak yang saling mengejek nama orang tua menggunakan segitiga restitusi gitu ya. Poin pertama, tahap pertama adalah menstabilkan identitas dengan menekankan kepada anak-anak bahwa ya betul memang betul waktu SD, waktu sekolah, zaman sekolah baik dari SD sampai SMA itu pernah ya kan kita betul-betul pernah mengalami hal yang sama. Bu guru pernah mengalami hal yang sama seperti kalian, yaitu saling mengejek nama orang tua seperti itu ya, saling mengejek nama orang tua. Kemudian, nah nanti ditanyakan lagi di sini. Oke. Mama orang tua pernah menjadi seperti itu, beda sama kemarin dulu juga pernah saya kemarin dengan memanggil orang tua, ya. Tetapi kita harus menyelesaikan masalah ini, ya. Guru sedang tidak mencari siapa yang benar dan siapa yang salah, ya. Kita harus mencari solusi dari masalah ini bersama-sama. Begitu ya, Nak ya. Nah, baik, sekarang guru ini bertanya, kira-kira perbuatan kalian yang tadi saling mengejek nama orang tua itu merupakan perbuatan yang baik atau tidak baik? Nah, sekarang kan kalian tahu itu perbuatan yang tidak baik. Kalian pasti punya alasan kenapa melakukan hal itu. Untuk tahap yang kedua adalah memvalidasi tindakan yang salah. Menanyakan alasan kenapa kamu melakukan itu. Karena saya juga ingin berteman dengan siapa saja, jadi keterangan yang kalian ungkapkan itu Rizky sudah baik, ya. Rizky ingin berteman dengan siapa saja. Rizky juga sama, ya. Rizky juga sama. Merasa bahwa Rizky itu teman saya, tetapi Rizky malah berteman dengan Ciko, ya. Tapi tidak apa-apa, ya. Kenapa harus saling bertengkar, saling berdekat? Nah sekarang perbuatan yang telah kalian lakukan tadi merupakan perbuatan yang melanggar keyakinan kelas atau tidak? Nah, jadi berikutnya adalah mengingatkan kembali tentang keyakinan kelas yang telah disepakati. Menanyakan keyakinan. Baik, kalian Itu ditanyakan kira-kira keyakinan kelas apa yang telah dilanggar, gitu ya. Keyakinan kelas apa yang telah dilanggar? sikap tersebut ya, sikap menghormati dan menghargai penting atau tidak? Baik, Anda sudah tahu nih sikap menghormati dan menghargai itu penting ya. Sikap menghormati dan menghargai itu penting. Kedepannya visi bagi akan melakukan apa? Jadi mencari solusi bersama. Bagus sekali, ya, bagus sekali apa yang dilakukan ini. Nah, jika kalian telah mengetahuinya, kira-kira kedepannya kalian akan menjadi kelas. Yang sebenarnya akan menjadi
Apa yang harus kalian lakukan ke depan? Apa yang bisa? Ya, jadi setelah mencari solusi bersama-sama, nanti guru membimbing anak-anak untuk menanyakan kepada anak-anak untuk kira-kira anak-anak ini jadi orang yang seperti apa ke depannya. Ya, Ya. saling bermaafkan, ya, saling bersama, saling bersama. Nah, di sini seorang guru posisinya adalah menjadi seorang manajer yang mencari solusi bersama-sama dengan murid dari sebuah permasalahan. Oke, jadi seperti itu, tadi ada contoh penerapan segitiga restitusi ya dengan kasus yang ada di sekolah yang memang sering sekali terjadi begitu ya, yaitu kasus saling mengejek nama orang tua. Nah, itu termasuk melanggar keyakinan kelas, yaitu tidak menghormati menghormati atau menghargai orang lain seperti itu. Nah, di situ seorang guru tugasnya yaitu yang pertama menstabilkan identitas. Nah, dalam menstabilkan identitas itu yang saya praktikkan kepada anak tersebut, kedua anak tersebut itu saya betul-betul mengingatkan kembali bahwa, nah, Bu Guru juga pernah melakukan ini pada saat Bu Guru sekolah ini. Bu Guru pernah saling mengejek nama orang tua ya. Tetapi, nah, di sini kita betul-betul menanyakan kepada anak-anak gitu ya, memvalidasi apakah perbuatan ini betul, benar atau tidak. Gitu ya. Nah, akhirnya mereka nanti akan bilang tidak gitu ya, kalau memang mereka betul-betul paham gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah itu kita memvalidasi tindakan ya, memvalidasi tindakan mereka. Nah, setelah itu kita menanyakan keyakinan kelas atau keyakinan apa yang sudah kita sepakati bersama. Jadi setelah itu kita akan betul-betul solusinya akan tercapai gitu ya. Nah, ini adalah contoh segitiga restitusi tadi yang sudah kita saksikan bersama-sama. Nah, Bapak Ibu, itulah yang dapat saya sampaikan mengenai diseminasi yang saya sampaikan tadi mengenai budaya positif. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, mohon dimaafkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saya sampaikan kepada Ibu Nuri Sofia Sarjana Pendidikan yang barusan tadi sudah saksikan bersama, yaitu menyampaikan tentang bagaimana kita mendiseminasikan, mensosialisasikan materi tentang budaya positif. Untuk itu kiranya waktu kita cukupkan dan mari Bapak sekalian ada komentar kan Ustaz? Barangkali ada yang komentar dulu. Iya. Pak Aris ngobrol. Nanti apa juga? Terima kasih atas waktunya untuk saya bertanya ya. Tadi sudah dijelaskan tentang budaya positif. Ada kata-kata keyakinan kelas, segitiga restitusi dan lain-lain. Yang saya tanyakan gini, sederhana saja ya Bu ya. Coba sebutkan contoh dari budaya positif di sekolah, macam-macamnya apa saja. Kemudian bagaimana cara menerapkannya agar sekolah kita itu sukses menerapkan budaya positif. Seperti itu saja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Jadi budaya positif ini tidak bisa kita jabarkan satu persatu gitu ya. Contohnya apa itu tidak. Jadi salah satu contoh budaya positif yang kita terapkan ini ya berdasarkan keyakinan kelas yang sudah kita sepakati gitu. Misalnya anak akan tumbuh menjadi anak yang disiplin. Nah, itu kan budaya positif itu kan berarti terkait dengan tadi disiplin positif. Kemudian adanya motivasi apa sih yang muncul dalam diri anak gitu kan? Yang kita harapkan tadi adalah motivasi yang muncul
dari dalam diri anak tersebut, Pak, gitu ya. Jadi motivasi secara intrinsik, jadi anak menjadi percaya diri. Nah, seperti itu budaya positif yang akan muncul. Anak menjadi anak yang disiplin, seperti itu ya. Kemudian patuh terhadap keyakinan kelas yang telah kita buat, sepakati bersama, gitu ya. Anak menjadi percaya diri. Kemudian tadi nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan yang sudah saya sebutkan tadi juga termasuk dalam budaya positif, yaitu yang masuk dalam dimensi atau 6 dimensi profil pelajaran Pancasila. Apa saja yang tadi Bapak Ibu 6 dimensi profil pelajaran Pancasila? Beriman, dan bertakwa, kemudian berakhlak mulia. Itu yang kita harapkan, yang muncul dalam budaya positif yang muncul pada diri siswa itu Pak. Ya, kemudian bernalar kritis, ya, mandiri, anak menjadi mandiri, kemudian bergotong royong, kemudian berkebinekaan global, seperti itu. Nah, bagaimana caranya? Ya berarti kita sebagai seorang guru harus bisa memposisikan diri kita sebagai seorang apa. Di situ tadi ada 5 posisi kontrol. Nah, kita harus bisa mengontrol anak-anak didik kita, ya. Kita harus bisa mengontrol anak-anak didik kita dan bisa menumbuhkan motivasi, ya, menumbuhkan motivasi intrinsik terutama kepada diri anak-anak kita di sekolah, seperti itu. Nah, salah satu caranya yaitu tadi dengan ya cara hal yang sederhana gitu ya, dengan kita betul-betul menyepakati bersama keyakinan kelas yang kita buat. Itu dari situ nanti akan muncul budaya positif itu, ya. Nah, tadi sudah dikatakan bahwa keyakinan kelas itu yang telah disepakati itu tidak perlu dibuat panjang lebar, tidak perlu. Jadi dari pernyataan-pernyataan yang telah dibuat oleh anak-anak tadi kita tampung, kemudian kita kelompokkan. Nah, kita kelompokkan sehingga terbentuklah keyakinan kelas yang bisa kita sepakati bersama. Dan tentunya ada konsekuensinya, ya, ada konsekuensi dari sebuah kesepakatan tersebut. Terima kasih Pak Haris. Apakah ada tanggapan lain? Monggo, atau sudah cukup? Cukup, oke? Terima kasih, saya sampaikan sama Pak Haris. Jadi kalau sebetulnya Pak Harisnya paham ya sih. Jadi kita tarik saja budaya itu pembiasaan, jadi tidak ada ajaran tapi jadi perilaku pembiasaan. Positif yang baik aja. Kalau sumber asalnya itu dari kita, ajaran agama ya, takwa ya, artinya perintah, melaksanakan perintah, meninggalkan larangan. Nanti aspeknya sangat banyak. Di kelas melewat ide tidak boleh, itu mana larangan dan seterusnya. Seperti itu mungkin bukan dan bukan. Jadi itu memang hanya terbentuknya bukan satu ajaran resmi, tapi pembiasaan, itu budaya. Jadi mari kita budayakan positif, syukur-syukur gitu loh. Memang apa ya, pada tujuan akhirnya semakin baik, semakin maksimal di dalam pembelajaran dan secara akademiknya semakin baik. Jadi sering perlibatkan, mari kita tutup bersama dengan pembahasan alhamdulillah. Alhamdulillahirobbilalamin. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya Bapak Ibu untuk sesi akhir kita foto dulu ya, foto bersama. I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something, now I'm stuck. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi luar biasa. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Tetap semangat, Allahu Akbar. Baik, alhamdulillahirobbilalamin. Pada pagi hari ini seperti biasa sebelum dimulai pelajaran, Bu Guru ingin menanyakan beberapa hal, ya. Ada yang tidak masuk hari ini? Syakira. Syakira, baik, hanya Syakira ya yang tidak masuk ya. Nah, baik anak-anak, ini kan mulai masuk semester 2 ya. Nah, pada saat di semester pertama kemarin, di awal kita sudah membuat yang namanya, waktu itu kita namakan peraturan kelas ya. Nah, untuk kali ini kita juga akan membuat lagi sebuah peraturan, tetapi istilahnya bukan peraturan, yaitu keyakinan kelas. Nah, apa itu keyakinan kelas?
Keyakinan kelas adalah sesuatu yang kita yakini, yang kita sepakati bersama. Nah, nanti masing-masing anggota atau masing-masing dari kalian akan Bu Guru bagikan sebuah kertas. Nah, nanti kertas ini kalian tulis apa saja hal-hal yang ingin kalian ungkapkan demi kebaikan kelas kita, seperti itu ya. Misalnya ya, kadang kan di dalam kelas itu kan banyak sampah-sampah yang berserakan seperti itu ya. Nanti kamu bisa tulis di situ, misalnya dilarang membuang sampah sembarangan di kelas, atau tidak boleh makan di dalam kelas, dan lain-lain seperti itu. Misalnya banyak di antara kita yang suka saling mengejek nama orang tua misalnya. Nah, pokoknya apapun harapan-harapan kalian yang ingin kalian ungkapkan dalam sebuah kertas ini, harapan supaya di semester 2 ini kelas kita menjadi lebih baik dari semester 1, seperti itu ya. Nanti kamu bisa mengungkapkan di sini. Baik, Bu Guru bagikan kertasnya. Nanti setelah kalian tulis, kalau sudah selesai langsung kalian maju ke depan ya, dan ditempelkan di sini di kotak yang sudah disediakan oleh Bu Guru ya. Silakan, kamu bebas untuk pengen nempel di sini boleh. Yang penting to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me. Why'd you leave me lonely? Feeling white and stony. Now I'm stuck and wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then, I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me. Why'd you leave me lonely? Feeling white and stony. Now I'm stuck and wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then, I've been running from it, tired of running from it, scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. I try to be strong, I try to make you work, but I've been feeling too numb. Skies are beating on me. Why'd you leave me lonely? Feeling white and stony. Now I'm stuck and wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can wait for you to come out. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Marsha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dinda. Till then, Merasa sangat senang, Bu. Merasa sangat senang. scared of feeling something. Now I'm stuck here trying to get up out of this hole. Sangat penting. Sangat penting, Bu. Ya. To make you work, but I've been feeling too numb. Skies are Supaya kita lebih bertanggung jawab. Karena agar kita menjadi lebih bertanggung jawab. wondering where I ever went wrong. How could I be strong? I'm fighting for your love. I can wait for you to come my way. I've been far away, but I'll keep running just to find a way to you. Till then.